Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arkan Albari, NIM 2310931025, Departemen Teknik Industri Kelas A, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis saya terkait dengan studi kasus pesawatVolujet 592. Pada tanggal 11 Mei 1996, pesawatVolujet dengan nomor penerbangan 592 terjatuh di padang rumput Everglades, Florida, Amerika Serikat, di mana jatuhnya ini disebabkan oleh adanya kebakaran di ruang kargo pesawat yang bersumber dari tabung-tabung oksigen. Jatuhnya pesawat ini menewaskan keseluruhan penumpang yang berjumlah 110 orang. Dari kasus ini dapat dilihat beberapa kesalahan-kesalahan yang sebagian besarnya adalah human error atau kelalaian manusia dalam mengikuti aturan atau SOP yang berlaku. Kesalahan yang pertama itu petugas Cybertech itu tidak mengikuti standar pengemasan yang telah diatur oleh Voljet, di mana ia menggunakan pita perekat untuk menutup tabung oksigen. Ditambah dengan kebohongan yang ia sampaikan bahwa ia telah mengikuti SOP dalam mengemas tabung. Yang kedua itu petugas Cybertech secara tidak profesional meletakkan tabung-tabung tersebut di posisi yang memudahkannya untuk menyala. Ditambah dengan posisinya yang berada dekat ban udara yang tentunya akan meledak jika ada suhu tinggi di sekitarnya. Yang ketiga itu kopilot bersama dengan petugas bagasi tetap mengizinkan barang muatan tabung ini naik ke dalam pesawat, di mana hal itu sebenarnya dilarang. Ketiga kesalahan ini itu saling berkolaborasi, satu sama lain belum memicu kecelakaan yang lebih besar. Dalam analisis tindakan pelanggaran, saya menerapkan teori etika moralitas, di mana teori ini menitik beratkan pada tindakan seseorang itu harus memiliki nilai moral yang baik. Pada konteks kasus, petugas Cybertech itu secara tidak kompeten dalam mengemas tabung dan tidak menyampaikan kejujuran dalam menyatakan informasi, sehingga tindakan ini dapat dikatakan dalam tidak bermoral dan menyalahi etika. Selanjutnya itu menentukan paradigma positif dan negatif dari kasus ini. Itu paradigma positif, tabung-tabung tersebut dipasang sesuai dengan standar Voljet. Paradigma negatif dari kasus ini yaitu dibiarkannya tabung-tabung tersebut tidak dipasang sebagaimana yang telah diatur oleh Voljet. Berikutnya itu menentukan alternatif penyelesaian pada kasus ini. Yang pertama itu petugas Cybertech mencari bahan lain seperti kain atau plastik untuk menutup tabung karena pita perekat itu dirasa kurang efektif. Yang kedua itu petugas Cybertech memperbanyak penggunaan pita perekat supaya menahan pemantik itu lebih kuat. Yang ketiga itu petugas Cybertech pergi mencari tutupan asli tabung. Yang keempat itu petugas Cybertech melakukan penundaan pengangkutan tabung tersebut karena tidak ditutup dengan penutup yang sesuai standar. Kelima itu melakukan pengecekan ulang terhadap barang-barang muatan yang telah lama dibiarkan berminggu-minggu. Yang keenam itu membentuk badan pengawas yang mengawasi kerja dari petugas bagasi dan petugas yang mengangkut barang ke pesawat. Dari sini saya menggunakan diagram garis di mana pertimbangan 1 dan 2 itu mendekati paradigma negatif, pertimbangan 3, 4, 5, dan 6 itu mendekati paradigma positif. Berdasarkan diagram garis, saya menetapkan pertimbangan 3 dan 4 sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Alasannya itu yang pertama karena tabung-tabung tersebut sudah dapat dipastikan terpasang menggunakan tutupan aslinya. Dan alasan berikutnya yaitu tidak adanya urgensi dalam mengirimkan tabung dalam waktu dekat kepada Voljet. Hal ini dibuktikan dengan tabung-tabung tersebut sudah dibiarkan berminggu-minggu di rak hanggar. Dari kasus ini ditampakkan pentingnya untuk mengikuti aturan yang berlaku di tempat kita bekerja. Ketidakpatuhan kita akan aturan itu bisa saja menyebabkan kecelakaan-kecelakaan yang kita tidak inginkan terjadi. Dengan demikian, seseorang itu harus meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya terhadap segala tindakan yang ia ambil agar kejadian serupa itu tidak terulang ke depannya. Sekian dari analisis yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.